Terus sama jangan lupa jangan stres. Stres Oh, itu nurunin imun soalnya. wow. Kayaknya harus di bold, italic, dan underline. Jangan stres. Hi guys, welcome back to Educast, Education Podcast with Icon Education. Nah, hari ini saya Macy Teresia yang akan menjadi host ya untuk episode yang hari ini tuh juga akan membahas mengenai pentingnya medical check up sebelum berpergian ke luar negeri. Nah, kita kan juga tahu ya guys ya, sekarang ini kan lagi pandemi nih, yang pasti juga susah sebenarnya kan untuk nanti ke luar negeri. Nah, siapa tahu hari ini tuh yang kita bahas nih berguna banget buat teman-teman semua di sana yang after pandemi. Kan kita juga berharap dong ya setelah pandemi ini kita juga bisa lebih leluasa ya kan berpergian, dan mudah-mudahan juga cepat kelarnya, vaksinnya cepat ketemu. Oke, gak usah panjang-panjang lah ya, pokoknya harapannya itu banyak banget. Nah, untuk membahasnya kita akan didampingi oleh seorang dokter tentunya ya. Ini adalah dokter yang bernama Dr. Desi. Beliau itu sekarang ini melayani di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Oke, hai dok. Hai, Messi, apa Ya, kabar? baik-baik. Aku harus tanya dokter ya, gimana dok di rumah sakit, kabar gimana? Sehat, harus sehat. Sehat ya. Sehat, Udah sehat. berapa lama di ini Carolus dok? Udah berapa lama ya? Kurang lebih 4-5 tahun lah. Wah, 45 tahun dan akhirnya masuk ke pandemi seperti Iya, ini, heeh. tantangan baru dong. Baru banget. Oke. Beda banget sama sebelum pandemi. Beda banget ya dok Beda ya. banget, Nah, jelas. dokter kan juga sebagai dokter umum ya di Betul, sana ya. Berarti ya. kan ya yang gejala-gejala kecil entah itu COVID atau bukan pasti dokter ketemu ya. Iya, Itu deg-degan nggak sih dok? jujur sih deg-degan. Jujur deg-degan Karena ya? ada keluarga di rumah kan. Jadi ah. ya deg-degan. Tapi tetap kita balik lagi kalau kita ya maksudnya kita APD-nya lengkap. APD Jadi lengkap ya. ya berserahlah sama Tuhan, kita Ah, aman. Betul sekali. Oke, dok, kita mau bahas nih medical check up Boleh. ya. Oke, kita tanya dari paling dasar banget. Medical check up itu apa sih dok? Medical check up itu sebenarnya ada pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan. Jadi memang medical check up cenderung lebih lengkap daripada pemeriksaan yang lainnya gitu. Dilakukannya sih kita berkala sebenarnya. Oke, nah Gitu. pentingnya apa, fungsinya apa sebenarnya dari medical ini? Untuk medical check up sendiri pentingnya yang pertama kita tahu kondisi kesehatan kita ya. Yang kedua kita bisa deteksi awal nih kelainan atau penyakit yang kita alami. Karena mungkin kita ngerasa nggak ada keluhan apa-apa, ternyata ketika medical check up keluar hasil ada kelainan-kelainan tertentu. Nah itu kan kita jadi lebih tahu ya di awal. Jadi kita bisa melakukan pencegahan gitu. Oh, deg-degan tuh ya kalau hasilnya nyata yang kita selama ini nggak ada rasa gitu, Iya. nyata. Wah, oke. Nah, kemudian rangkaiannya seperti apa sih prosedur medical check up ini, meliputi apa aja gitu dok? Kalau mau medical check up yang jelas harus appointment dulu karena Appointment, medical guys. ya appointment biasanya H-1 ya. Karena medical check up kan sebenarnya ada paket-paketnya. Nah, tergantung paket apa yang diambil, nanti kita akan jelaskan tuh di appointment itu. Jadi, itulah pentingnya kenapa appointment dulu. Jadi kita memang ada paket medical check up yang tanpa puasa, ada yang dengan puasa. Nah, kalau dengan puasa misalnya kayak pemeriksaan kolesterol atau misalnya gula darah itu harus pakai puasa. Nah, biasanya kita sarankan pasien untuk puasa 10 sampai 12 jam, maksimal 12 jam gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah appointment, kita sudah jelaskan semua persiapannya, kita lakukan pemeriksaan medical check up di rumah sakit. Biasanya yang kita periksa ya standar ya, kayak misalnya tensi, denyut jantung, suhu, terus frekuensi nafas, itu yang awalnya. Nanti kita periksa head to toe gitu. Nah, nanti kalau misalnya tergantung paketnya. Kalau misalnya paketnya ada pemeriksaan lab atau misalnya pemeriksaan radiologi atau kita biasanya bilang ada ronsen atau USG, nah itu bertahap lagi gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, berarti dari setiap yang mau medical check up nih harus perhatiin ya kira-kira butuhnya yang sejauh mana gitu. Betul. Mungkin untuk yang biasa kan anak-anak, remaja, orang tua itu kan beda-beda ya Betul. kebutuhannya ya. Iya. Oke, nah kalau sebenarnya kalau misalkan antara pria dan wanita itu ada perbedaan medical check up-nya juga nggak sih?
Kalau untuk pemeriksaannya secara umum tidak ada perbedaan. Tapi ada pemeriksaan yang hanya bisa dilakukan pada wanita dan ada pemeriksaan yang hanya bisa dilakukan pada pria. Wow, gitu ya. Biasa apa tuh yang Kalau paling yang bisa beda hanya apa? pada wanita nih contohnya kayak pap smear Oh iya. gitu, atau misalnya mamografi atau USG payudara. Nah, itu kan hanya bisa pada wanita. Pada wanita ya. Betul. Iya, karena kan kita, ya itu yang lebih dialami juga ya sama wanita ya. Oke, nah kemudian ini juga paling penting nih kalau misal untuk wanita dia dalam apa sih lagi haid biasanya kan, itu sebenarnya boleh nggak untuk medical check up? Kalau haid itu untuk medical check up tidak dilarang, tetapi tidak disarankan. Oh, oke. Karena biasanya nanti mempengaruhi hasil medical check up-nya. Gitu. Karena hormonnya juga lagi berubah-ubah ya, takutnya bagaimana gitu ya. Itu Jadi satu. Yang kedua, kalau misalnya di paket yang diambil ada pemeriksaan urin itu nanti tercampur sama daerah menstruasinya. Gitu. Oke, guys. Jadi ini penting banget ya. Nggak dilarang, tapi nggak disarankan ya kan. Ya. Terus kalau misalkan hasil medical check up itu berapa lama biasanya keluarnya? Untuk di rumah sakit San Carlos sendiri kita biasanya kalau untuk hasil selesai sampai pasien terima bisa 3 hari kerja. Oh, 3 hari kerja. Tapi ya kembali ya tergantung paket yang diambil. Rata-rata sih 3 hari kerja. Kalau misalnya ada pemeriksaan yang lebih lama nih contohnya kayak pap smear atau pemeriksaan lab yang memang jangka waktunya lama mungkin bisa lebih lama. Gitu. Tapi rata-rata 3 hari kerja kita udah bisa selesaiin. Oke, nah kalau misalkan masa berlaku ya kan hasil medical check up itu berapa lama tuh dok biasanya? Masa berlaku kembali tergantung paket yang diambil. Kalau yang umumnya itu biasanya kita 1 tahun, tapi ada juga yang hanya berlaku 6 bulan, tergantung kondisi pasiennya juga. Kalau misalnya memang ada kelainan, biasanya kan nanti akan ada anjuran dan saran yang kita berikan. Nah, nanti kita akan evaluasi. Nah, nanti tergantung evaluasinya, tergantung kelainan yang kita temukan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan evaluasi. Nah, itu bisa dilakukan medical check up ulang lagi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya andai kata nih ternyata pas medical check up hasilnya menunjukkan ada kelainan yang tentunya sebenarnya kita nggak sadari ya kan dari sebelumnya, amit-amit misalkan ternyata ada apa sih kolesterol tinggi lah mungkin yang anak-anak muda sekarang ini ya makan kurang dikontrol, jadi sebenarnya belum usianya akhirnya udah kolesterol. Nah, itu seperti apa dok biasanya? Berarti ada penanganan dong ya? Iya. Nah, kalau untuk medical check up sendiri kita kasih anjuran dan saran. Nanti kalau misalnya memang butuh terapi kita refer ke dokter spesialis biasanya. Nah, kalau misalnya untuk usia muda nih, misalnya karena faktor gaya hidup ya, biasanya kita kasih anjuran coba deh ubah dulu nih gaya hidupnya gitu. Kalau misalnya ternyata berhasil kan nggak perlu minum obat, karena kalau untuk obat-obat yang seperti kayak kolesterol atau obat-obat untuk gula gitu, biasanya konsumsinya bakal jangka lama nih gitu kan. Sayang ya kalau masih muda udah konsumsi obat-obatan gitu. Betul. Biasanya seperti itu. Tapi memang ya tergantung kelainan yang kita temukan apa. Nanti setiap medical check up kalau ngambil hasil ada sesi konsultasi. Jadi di situ nanti bisa konsultasi, bisa dijelasin lebih lengkap lagi biasanya gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau medical check up sebenarnya berapa lama sih waktu dalam sehariannya itu tuh? Maksudnya durasinya untuk ambil melakukannya. Oke. Kalau untuk medical check up yang ya itu ya tergantung paketnya. Kalau misalnya ada pemeriksaan yang lebih advance, contohnya kayak USG atau misalnya pap smear, itu lebih lama waktunya. Tapi kalau misalnya yang standar hanya misalnya ronsen toraks dengan cek darah atau cek urin dengan pemeriksaan oleh dokter medical check up, itu biasanya ya durasinya bisa setengah sampai 1 jam. Oh gitu. Iya. Oh, jadi sebenarnya nggak lama juga ya? Nggak lama sebenarnya untuk pemeriksaannya ya. Iya. Gitu. Tapi hasil keluarnya yaitu kita biasa kita kasih ke pasien kurang lebih 3 hari kerja tadi. 3 hari kerja ya. Oke. Nah, biasanya nih dok, kalau misalkan kita kan di ICAN Education kan kita juga nanganin student-student untuk kuliah ke luar negeri ya. Memang ada beberapa juga yang negara yang sudah ada dengan apa sih rumah sakit gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang istilahnya mereka tuh ada medical check up juga di sana gitu kan. Nah, sebenarnya penting nggak kalau kita sebelum berangkat
kita kan anak-anak ini nggak ada yang nggak diwajibkan untuk medical check up di sini. Nah, penting nggak tuh sebelum berangkat kita medical check up dulu gitu? Kalau buat yang usia berarti kurang lebih usianya anak SMA lah. anak SMA, menurut saya sih penting ya. Ya itu tujuannya untuk tahu kondisi kesehatannya. Jadi kita tahu sebelum kita berangkat sebenarnya kita sesehat apa sih gitu. Jadi selama tinggal di sana, kalau misalnya dia ada ngerasa ada keluhan atau ada gejala tertentu, dia lebih aware gitu. Atau misalnya memang sudah ditemukan kelainan, sebelum dia berangkat dia bisa atasin dulu nih, bisa ditanganin dulu. Jadi ketika dia memang berangkat, tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk sekolah kan biasanya waktunya lumayan lama ya gitu. Jadi lebih bisa maksudnya lebih bisa kesehatan lebih bisa terkontrol gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oh guys, buat yang berencana nanti kuliah ke luar negeri, tapi yang menurut aku tuh biasanya sih ada Singapura dan Malaysia, karena kan kalau negara lain itu memang diwajibkan medical ya. Nah, tapi kalau untuk Singapura dan Malaysia, buat teman-teman yang mau kuliah ke sana, itu kan kalian tuh akan medical check up, tapi di sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebelum berangkat, ayo medical check up dulu deh, daripada nanti kalian tuh kaget ya di sana ya, amit-amit ya. Kan kita juga nggak mau ya kenapa-napa ya. Kayak misalnya sebenarnya sih yang mereka concern banget itu kayak HIV, TBC, betul. Atau apa sih penyakit menular yang lainnya. Nah itu kan dengan medical check up bisa dideteksi itu semua ya dok ya. Berarti di sini ya. Oke, guys, udah dapat jawaban ya untuk itu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kan kita lagi pandemi nih dok ya, penting nggak sih kita medical check up? Aman nggak juga medical check up? Disarankan nggak untuk ya kita nggak tahu nih. Emang kita amit-amit gak ada gejala gitu ya untuk nggak ngerasain lah buat adanya kayak panas, batuk gitu, tapi pengen aja gitu, saya pengen tahu kesehatannya, boleh nggak dok? Boleh, boleh. Kita di medical check up selama masa pandemi ini kita ada layanan yang untuk screening juga gitu, jadi kita includekan ke dalam paket medical check up gitu. Jadi kalau misalnya memang kekhawatirannya lebih ke arah COVID-19, mungkin bisa ambil paket yang agak lengkap. Jadi misalnya dengan ronsen atau X-ray itu sama pemeriksaan darah dan ditambah screening gitu. Berarti screening itu apa tuh? Rapid kah atau swab kah? Kalau untuk screening awal kita pakainya masih rapid. Oh. Tapi kalau misalnya pasiennya misalnya mau minta swab bisa, nggak apa-apa. Nanti kita bantu juga. Kita juga bisa soalnya. Nah. Berarti kalau misalkan andai kata nih ya untuk mau tahu aja itu berarti perlu puasa nggak tuh dok? Apalagi yang mau rapid gitu kan, sebenarnya perlu puasa nggak? Kalau pemeriksaannya hanya rapid tidak perlu puasa. Tapi kalau ditambah yang tadi misalnya kayak kolesterol atau gula darah gitu, ya itu butuh puasa. Oke. Boleh nggak dok jelasin sedikit aja rapid swab PCR tuh bedanya apa? Mungkin di sini jadi lebih jelas ya, setidaknya kita dapat info juga yang penting itu loh, yang lagi kekinian banget nih. Bedanya apa sih dok? Maksudnya caranya atau apa ya gimana gitu? Kalau caranya untuk rapid pemeriksaannya dari darah ya. Kalau yang kita periksa di sini kan rapid antibody ya, itu dari darah. Kalau yang untuk swab itu dari usapan lendir di hidung sama di tenggorokan. Jadi kita bilangnya nasofaring sama orofaring. Gitu. Kalau PCR tuh sama dengan swab sebutannya? Betul. Jadi kita sebutnya swab PCR. Kadang-kadang ada harus PCR. Apaan tuh yang mana gitu kan, harus swab, padahal sebenarnya sama aja. Sama, ya? Swab itu cara pemeriksaannya, PCR-nya itu pemeriksaannya gitu. Metodenya metode PCR. Metode gitu. PCR. Iya. Oke. Clear nggak nih guys nih? Jadi kalau rapid tuh biasanya yang kayak alat yang ada alat gitu ya, tempelin darah dicetak gitu kan? Bisa dari situ atau memang bisa dari yang pembuluh darah yang di sini. Sebenarnya sih lebih kalau yang ini yang untuk versi yang cepatnya ya. Iya. Yang penting darah sampelnya. Sampelnya darah ya. Iya. Nah itu juga sama ya, hasilnya 3 hari kerja gitu ya? Enggak, kalau untuk rapid bisa cepat, 1-2 jam juga udah bisa keluar. Tapi kalau untuk yang swab PCR biasanya 3 hari sampai seminggu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia mau ambil paket yang medical, itu juga udah sekarang karena lagi pandemi include dengan bisa, screening ini ya? Betul. Oke, berarti lengkap banget dong ya dok ya? Lumayan. Kayak boleh nih aku medical check up.
Ditunggu. Tapi boleh nggak sih dok kasih sedikit aja bocoran berapa sih medical check up itu sekarang ini yang ya istilahnya yang paling dibutuhkan banget gitu, yang nggak usah sampai mungkin andai kata kayak aku nih anak muda gitu kan. Itu kira-kira butuhnya yang berapa sih dok? Yang paket mana? Ini maksudnya ngomongin harga nih. Harga itu ya bocoran kisarannya aja nggak apa-apa dok. Harganya variatif. Untuk yang paling basic yang kita punya harganya kurang lebih sekitar ya 600-an ya. Itunya yang paling basic, dia benar-benar yang basic. Tapi kalau mau yang sampai advance ya sampai 3 juta juga ada. 3 juta 4 juta ada. Oke. Nanti kalau mau lebih lengkap mungkin hubungin kita ya, biar kita jelasin. Gak apa-apa dok, tapi istilahnya bisa hitung-hitung nih dok, ya kan pengeluarannya. Oke. Nah, kira-kira nih Rumah Sakit St. Carolus lagi ada program baru atau program apa sih yang mungkin belum banyak di rumah sakit lain punya gitu, mungkin ada dok? Untuk promo atau program baru, promo deh, sebenarnya kita selalu update di IG-nya Rumah Sakit Carolus nih, jadi nanti boleh dilihat. Apa tuh? RS Carolus Sumarekon Serpong. Oke. Guys, ayo follow biar lebih update. Apalagi buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Gading Serpong ya kan, pasti nggak ada yang nggak tahu Rumah Sakit St. Carolus ya, St. Carolus Sumarekon Serpong. Nah, jadi ayolah follow lah ya, biar update dan lebih aware juga terhadap kesehatan, betul ya dok ya? Betul banget. Oke, nah kalau misalkan terakhir nih dok, cepet ya kita ya. Apa-apa. Oke, ada nggak tips atau strategi nih yang bagus untuk kondisi tubuh supaya tetap fit, terutama lagi pandemi ya kayak gini ya dok ya? Ada nggak tips-tipsnya dok? Boleh tipsnya dong. Yang jelas jangan lupa protokol kesehatan itu tetap yang harus dilakukan ya. Jadi pakai masker, cuci tangan pakai sabun air mengalir atau pakai yang mengandung alkohol ya, cairan berbasis alkohol. Itu harus selalu dijalankan. Terus kalau misalnya keluar rumah jangan lupa mandi langsung, jangan nyentuh apa-apa, langsung mandi gitu. Ya, terus kalau untuk lebih ke daya tahan tubuh kan ya, karena ini virus, jadi ya istirahat cukup, terus makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya memang olahraga dilakukan, olahraga rutin ya. Terus sama jangan lupa jangan stres. Stres itu nurunin imun soalnya. Wow. Kayak harus di bold, italic, dan underline. Jangan stres ya, apalagi mikirin gue kena nggak ya, itu juga sebenarnya juga mengaruh ya buat imun kita ya. Iya, betul. Wow, oke teman-teman. Jadi sekian nih kira-kira informasi mengenai medical check up, terus juga medical check up di masa pandemi, dan buat istilahnya yang usia-usia muda penting nggak medical check up, itu semua sudah terjawab. Jadi kalau ada yang ketinggalan, please ayo back ke awal. Oke, dok, terima kasih atas waktunya ya dok ya. Semoga sehat selalu, semoga lancar juga, semoga sukses selalu. Amin. Oke, nah buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Semoga kita juga tetap sehat, dan apabila ada yang ternyata sudah terkena COVID ini, ya jangan putus asa, tetap berharap sama Tuhan bahwa semua kita akan kembali sehat ya kan, dan bisa melewati pandemi ini. Vaksin juga nanti akan juga diberikan gitu ya. Semoga itu semua akan berlalu dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Oke, thank you semuanya, dan sekian, sampai jumpa di episode-nya Educast dengan pembahasan dan bintang-bintang tamu yang lainnya. Bye!